Umai makan nyaman, lidah selera masakan Padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo S Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Besamo, Kampung Melayu Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tuqnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar. Balantak baduduk balajar di majelis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholatan tuqnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ujar Nabi Sayyidul Mujtaba, belajar satu bab ilmu agama, Bapak dilat 1000 rakaat, gonolnya pahala belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulun doakan pian sampai wusul mengenal Allah lawan Rasulullah. Ulun doakan pian batamuan lawan Nabi Muhammad. Pasti pian jadi himung banar, pasti pian jadi himung banar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah. Illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha ya hayyu antal maqsud la ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu la ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab la ilaha
ila man la ilaha illallah ila man la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah Wasirul Asrar wa Itihapul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu mendekatkan kita, memesrakan kita, menghubungkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi SAW selalu hadir dalam hidup kita pada sekarang ini, sesudah kematian kita, barjah kita, dan akhirat kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang sangat dekat kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang bagaimana ayat Al-Quranul Karim tentang ayat wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa jadi ayat itu menjadi diturunkan Allah? Sebab-sebabnya atau yang disebut dalam bahasa ulumul Quran adalah sababun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quranul Karim. Waqala Syekh Ad-Dohaq rahimahullah, berkata Syekh Ad-Dohaq rahimahullah, sa'ala ba'dus sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribun rabbuna pananajiyahu am ba'idum panadiyahu. Ya Rasulullah, qaribun rabbuna, Tuhan kita dekat. Kemudian kalau dekat, mengapa harus kita panggil? Au ba'idun, atau dia jauh, mesti akhirnya kita memanggil Tuhan kita. Jadi dekat, kenapa jadi harus dipanggil juga? Jauh, kenapa dipanggil-panggil? Kalau jauh berarti Allah itu jauh. Maka fa'anjalallahu hajil ayat, Allah pun menurunkan ayat ini, wa ija sa'alaka, apabila hambaku bertanya kepadaku, ya Muhammad ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, aku sangat dekat. Jadi kesimpulannya Allah sangat dekat kepada semua hamba-hambanya.
Wa qala ahlul ma'ani bihi idmarun ka'annahu qalas. Itu sebenarnya bermakna seolah-olah Allah, ujar Syekh Ad-Dahhak, faqul lahum, katakan kepada hamba-hamba Allah, au fa'lamuhum, atau seyogianya mereka para hamba itu mengetahui, inni qarib, sesungguhnya aku dekat, minhum, kepada mereka, bil ilmi. Nah, dekatnya Tuhan kepada kita itu dengan ilmu. Karena Allah ini, nah, Allah itu tidak semisal diri kita manusia, pun tidak semisal alam semesta. Jadi tidak bisa dibayangkan. Allah itu tidak di dalam dunia, tidak di luar dunia, tapi dunia semesta ini dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Nah, ini Allah. Ayo, betul? Nah, untuk paham itu dengan ilmu. Bila tidak dipaham itu, kita bisa syirik. Contoh, memahami Allah di atas langit, berarti Allah duduk di atas langit. Kalau Allah dia duduk di atas langit, berarti Allah kalah dengan langit. Kenapa? Karena Allah memerlukan langit sebagai tempat duduk, ya kah? Nah, jadi ini penting di sini supaya kita jangan syirik kepada Allah. Syirik itu artinya ada kuasa lain selain Allah. Contohnya seperti tadi, langit lebih berkuasa daripada Allah tanpa kita sadari. Maka ketika kita memahami Allah dekat, ialah bil ilmi jasehdah. Dengan ilmu itu apa? Ilmu itu mengajarkan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengetahui Allah itu dekat. Bagaimana dekatnya tidak tahu. Bahkan di dalam Al-Quran disebut qoribun, dekatnya itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Bayangkan. Maka kita pahami itu harus dengan ilmu, jangan dipahami dengan logika kita yang bisa menjadikan kita justru syirik kepada Allah aja wajar. Orang mukmin itu setelah Islam dia tidak ada lagi syirik sebenarnya. Tidak ada lagi syirik. Mana syirik dia? Tidak ada. Bahkan orang-orang muslim yang tinggalnya di pantai, yang percaya tentang Roro Kidul kah apa? Roro Kidul, apalagi kalau di pantai sini apa? Itu kepercayaan mereka hanya sebagai orang-orang yang mungkin memiliki kekuatan, tapi tidak sebagai Tuhan. Pahamlah? Tidak sebagai, coba tanyakan kepada mereka, Tuhan Nyawaka tuh Roro Kidul nih lah ininya. Iyalah. Nah, berarti dia tidak syirik terhadap zat Allah aja wajalah. Mungkinkah bisa syirik? Nah, kadang-kadang bisa syiriknya itu hanya mendualismekan atau mencampur adukan kekuasaan, nilai-nilai kekuasaan. Tapi itu umum aja kan, orang awam. Yalah, misalnya kita melihat teman kita bulang balik ke mana nih? Ke Surabaya, ke Jakarta, bilang tiap hari kayak getek aja lagi. Misalnya kayak getek aja lagi. Apa ajar kita? Hebatnya misalnya namanya Udin ini hebatnya bisa pulang pergi sehari aja, bisa 2 kali 3 kali ke Jawa aja pulang pergi, hebatnya aja kita, seolah-olah Udin hebat. Syirik juga lah telah. Nah, tidak kan, bagi orang awam tidak hebat di situ, hebat terbatas maksud orang awam. Nah, jadi hampir orang mukmin itu tidak ada lagi syirik sebenarnya. Cuma syirik itu tadi itu dalam hal mengenal Allah. Masa Allah dipadahkannya, misal gara-garanya membaca Al-Quran, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan ya, mantap nih ya. Bertangan Allah aja, berarti kayak kita juga lah tangan. Ya kira-kira kadang kayak kita bisa tangannya banyak ya. Nah, itu syirik tuh. Bicara ngomong-ngomong itu syirik. Yalah. Mau. Kalau dengan ilmu, yadullah itu maksudnya harus dengan ilmu. Apa maknanya? Kekuasaan Allah. Ya lah, di atas kekuasaan mereka. Bahasa yang lebih tepatnya, kekuasaan mereka itu adalah tidak lain karena diberikan oleh kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Habis selesai. Dalam kalimat lain, waqala ahlul ma'ani, sudahlah. Waqala ahlul isyarah, rab'ul wasitah
ijharul lil qudrati. Mengangkat wasilah dalam berdoa, ijharul lil qudrat, adalah menampakkan kekuasaan Allah. Maka setiap orang yang berdoa, minggu kemarin sudah dapat kita simpulannya bahwa orang berdoa itu tanda menghinakan diri kepada Allah. 2, orang berdoa itu berarti menyadari dirinya tidak akan mampu melakukannya. Yalah, kecuali hanya Allah yang bisa. Tidak ada sesuatu kekuasaan yang lain bisa memberikan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Makin rajin kita berdoa, makin baik. Yalah. Nah, yalah baik. Makin baik, rajin berdoa makin baik. Pokoknya ujibu da'watud da'i ijada'ani fal yastadzibuli. Sambungan ayat itu ialah ujibu da'watud da'i, aku akan mengabulkan da'watud da'i, panggilan yang memanggil aku, kata Allah. Doa yang dipanjatkan seseorang hamba. Ijada'ani, bila dia berdoa, fal yastadzibuli, maka hendaklah dia meminta kepadaku. Ya Pak, pasti Allah akan mengabulkan. Ai fal yastadzibuli bi taati, maka hendaklah dia fal yastadzibuli, menjawab permintaanku, kata Allah. Bahasa halusnya menjawab perintahku, yaitu bi taati, hendaklah mereka taat kepada Allah. Yuqalu ajaba wa istijaba bimakna wahid, baik makna jawaban maupun meminta jawab maknanya hanya satu saja, bahwa sebenarnya syarat berdoa itu haruslah taat. Itu hukum asal. Artinya orang yang tidak taat kepada Allah tidak patut sebenarnya berdoa. Kayak itu kan. Tetapi kasihan pulang orang kalau diolahkan syarat itu. Yalah, apabila laginya bisa meminta, ya kalau begitu ya sudah, baik ahli maksiat ataupun tidak ataupun orang taat, silahkan tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hal ini kita melihat bukan di ayat ini, kita melihat di nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah aja. Nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis. Nah, ini bisa dalam hadis. Ada seorang pelacur melihat anjing kehausan, diambilnya lah apa sandal klopnya, ya lah. Kemudian diambilnya itu, dituruninya sumur, diambilnya dengan sepatunya itu, diminuminya anjing itu. Mbah meminumi anjing tadi itu, pelacurnya datang bertobat juga sudah, ya lah. Kemanakah, ke bubuncu manakah nih bertobat, sekalinya melihat anjing tuh, diminuminya anjing tuh kehausan. Mbah habis anu itu meninggal, masuk surga aja Rasulullah. Nah, meminumi anjing jamalannya kudu belajar. Bukan itu, bukan perbuatannya itu yang hebat, tidak hebat itu. Yang hebat itu adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itulah yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka kesimpulan langsung hari ini, kesimpulan doa kita sebenarnya tidak harus tersusun dengan rapi, tidak harus baik, apalagi harus lembut menyuarakan, tidak. Yang penting doa kita itu mengandung belas kasih, minta belas kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kah? Nah, kesimpulannya itu aja. Lah, ya kah? Apa itu kesimpulannya? Ngeteklah. Minta belas kasih Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal gina, berusaha dari pagi basungsung, kuhimati sudah, kada terlihat banyak untung nang babarakah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustaba salatan taziduni biha rizqa wal gina. Himati tawakal ala Allah, berdoa baca salawat rezeki, bukan ikhtiar munang memberi, bagantung Tuhan pemberi rezeki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Mustaba salatan taziduni biha rizqa wal gina. Jangan memaksa-maksa diri, banyak ibasab kebaikan ilahi. Allah sudah menentukan diajali, yakini sudah pasti banyak rezeki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina